Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Magfirah dari kelas PBSA 4 dengan NIM 11. Di sini saya akan menjelaskan salah satu produk dari perbankan syariah, yaitu Ijarah dan IMBT. Bagi teman-teman yang menyaksikan, silahkan tonton sampai habis dan dipahami ya. Semoga bermanfaat. Silahkan menyaksikan. Ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajru yang berarti al-iwadu atau imbalan, atau lebih dikenal dengan ganti atau upah. Dalam ekonomi syariah yang sudah dikenal dengan akad ijarah yang memiliki pengertian, akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Terkait pembiayaan ijarah, Fatwa DSN MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 009/MUI/Romawi 4/2000. IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah akad sewa menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang atau mu'jir dan nasabah selaku penyewa atau mustajir untuk suatu jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Ijarah Muntahiyah Bitamlik merupakan sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada lis. Sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjelaskan, Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Ketentuan objek ijarah. Yang pertama, barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasikan secara spesifik dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan pembayaran ijarah. Yang pertama, pembayaran sewa harus jelas besarannya dan juga diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, dapat dibayarkan dalam bentuk manfaat lain yang mirip atau serupa dengan objek yang disewakan. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Yang keempat, pembayaran sewa dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan objek IMBT. Yang pertama, bank membeli atau mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. Yang kedua, wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa atau membeli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. 3. Barang diserah terimakan dari pihak bank kepada nasabah dan pada akhir periode dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah. Ketentuan pembayaran IMBT. Yang pertama, nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atau hak pengambilan manfaat atas objek sewa dengan menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Fitur 1. Plafon minimal Rp5 juta hingga Rp500 juta. 2. Jangka waktu hingga 15 tahun. 3. Uang muka ringan 0%. Manfaat 1. Tujuan penggunaan diantaranya biaya untuk pembelian barang. A. Perabotan rumah tangga. B. Barang elektronik. C. Kendaraan bermotor roda 2 non-niaga. D. Renovasi rumah. E. Barang konsumtif lainnya selain tanah, bangunan, mobil, dan tidak bertentangan dengan syariah. 2. Paket jasa yang dapat dibiayai KMJ BRI Syariah. A. Paket jasa pendidikan. B. Paket jasa kesehatan.
C. Paket jasa wisata muslim. D. Paket jasa selain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Take over pembiayaan multiguna atau multijasa dari bank konvensional. Persyaratan nasabah: 1. WNI. 2. Pegawai tetap aktif lembaga atau instansi pemerintah yang akan memasuki pensiun. 3. Sisa masa kerja 5 tahun. 4. Usia maksimal 75 tahun saat pembiayaan jatuh tempo. 5. Dan melengkapi dokumen lainnya. Fitur 1. Pembiayaan untuk nasabah perorangan atau wira swasta atau profesional dan non-perorangan atau badan usaha. 2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. 3. Jumlah pembiayaan minimal 500 juta rupiah. 4. Jangka waktu pembiayaan maksimum 10 tahun. Keunggulan: 1. Pembiayaan digunakan untuk tujuan A. Pengadaan barang. B. Pengadaan barang yang didahului dengan take over dari LKK atau LKS. C. Refinansi. Ketentuan: 1. Biaya. A. Biaya administrasi. B. Biaya notaris. C. Biaya asuransi. 2. Asuransi. A. Asuransi kerugian. B. Asuransi jiwa untuk nasabah perorangan apabila disyaratkan. Syarat: 1. Usia nasabah perorangan. A. Minimum telah berusia 21 tahun atau telah menikah untuk usia antara 18 sampai 21 tahun. B. Maksimum 65 tahun pada saat akhir jangka waktu. Perjanjian sewa menyewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewakan dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Dan setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik. Namun, penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan perpindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Fitur 1. Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah. 2. Plafon pembiayaan mulai dari 5 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dengan maksimum pembelian sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan. 3. Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun. 4. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah. Manfaat: 1. Sesuai dengan prinsip syariah. 2. Angsuran ringan dan tetap. 3. Proses cepat dan mudah. 4. Biaya administrasi ringan. Persyaratan: 1. Kriteria nasabah. A. Merupakan orang tua atau wali dari pelajar atau mahasiswa. B. Pelajar atau mahasiswa dan telah memiliki penghasilan sendiri. 2. Usia nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun. 3. Untuk wira swasta dan profesional pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan usia maksimum 60 tahun. 4. Profesional atau wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tayyib, kafaituhunna minni, syukran kasiran ala ihtimamikunna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.